Pernah kebayang nggak gimana rasanya membangun sebuah ibu kota dari nol? Nah, itulah yang sedang dilakukan Indonesia dengan Ibu Kota Nusantara, salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah modern kita. Yuk kita bedah visi besar di baliknya. Tapi, pertanyaan terbesarnya tentu aja, kenapa? Kenapa harus mengambil langkah yang se ekstrem ini? Nah, untuk memahaminya, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Karena ternyata, gagasan ini adalah sebuah mimpi yang sudah sangat lama dipendam. Oke, kita lihat sejarahnya. Ternyata ide mindahin ibu kota ini bukan hal baru. Udah ada dari zaman Presiden Soekarno di tahun 1957, lanjut ke era Soeharto, sampai Presiden Yudhoyono, wacana ini tuh terus-terusan muncul. Jadi, Nusantara ini bukanlah ide yang batang tiba-tiba, tapi lebih kayak puncak dari aspirasi nasional yang diimpikan oleh banyak pemimpin selama puluhan tahun. Jadi, kalau idenya sudah ada dari dulu, kenapa baru sekarang dieksekusi? Apa sih alasan fundamental di balik keputusan buat akhirnya mewujudkan mimpi ini? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, kutipan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kayaknya ngangkep banget inti masalahnya. Ini bukan cuma soal mindahin gedung-gedung pemerintahan. Poin krusialnya adalah pemerataan. Proyek ini bertujuan untuk menyebarkan pembangunan ekonomi biar lebih merata ke seluruh Indonesia, jadi nggak lagi terpusat banget di Pulau Jawa. Nusantara ini dirancang bukan cuma sekedar lokasi baru, tapi sebagai sebuah konsep yang benar-benar baru. Sebuah visi tentang gimana seharusnya sebuah kota berfungsi di abad ke-21. Jadi, sebenarnya visinya itu apa sih? Secara resmi, visinya itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, jadi simbol baru identitas bangsa. Kedua, jadi mesin penggerak ekonomi di masa depan. Dan yang ketiga, ini penting banget, jadi contoh kota berkelanjutan buat dunia. Semboyan utamanya, kota kelas dunia untuk semua. Kutipan dari Pak Bambang Susantono ini makin memperkuat konsep kota untuk semua tadi. Penekanannya ada di kata-kata inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Ini menunjukkan kalau prinsip lingkungan dan kemanusiaan itu benar-benar jadi jantung dari desain kota ini. Sekarang, kita sampai ke intinya nih. Gimana caranya visi segede itu bisa diterjemahkan jadi tindakan nyata? Jawabannya ada di 8 prinsip panduan yang jadi fondasi atau cetak biru dari seluruh pembangunan Nusantara. Kita mulai dari kelompok prinsip yang pertama ya, yang semuanya fokus ke satu tema yang sangat kuat, keberlanjutan dan desain yang ramah lingkungan. Dan di sini kita nggak ngomongin janji-janji, tapi target yang beneran bisa diukur. Lihat aja angkanya, lebih dari 75% area pemerintahan bakal jadi ruang hijau. Bayangin, semua warganya bisa sampai ke taman cuma dalam 10 menit. Ditambah lagi dengan target fantastis seperti 100% energi terbarukan dan 60% sampah didaur ulang, ini sih komitmen yang radikal banget buat lingkungan. Oke, setelah lingkungan, kita pindah ke pilar berikutnya yang nggak kalah penting, manusianya. Gimana Nusantara dirancang untuk masyarakat yang akan tinggal di sana? Poin utamanya di sini adalah menempatkan manusia sebagai pusatnya. Sebanyak 80% perjalanan diharapkan pakai transportasi umum atau mobilitas aktif, kayak jalan kaki dan bersepeda. Semua fasilitas penting cuma berjarak 10 menit. Tujuannya jelas, menciptakan kota yang sangat layak huni, bahkan sampai menargetkan masuk 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045. Dan terakhir, tema ketiga dari prinsip-prinsip ini fokus ke ambisi teknologi dan ekonominya. Nusantara bukan cuma dirancang untuk jadi tempat tinggal, tapi juga sebagai mesin penggerak kemakmuran. Di sini ambisinya beneran luar biasa. Targetnya bukan lagi mengurangi kemiskinan, tapi menghapusnya sampai 0% di IKN pada 2035. Selain itu, kota ini dirancang untuk punya ketimpangan ekonomi terendah se-Indonesia dan konektivitas digital 100%. Ini benar-benar cetak biru untuk ekonomi masa depan. Kita udah bahas prinsip-prinsipnya. Sekarang, yuk kita lihat beberapa angka kunci yang bisa kasih gambaran nyata tentang betapa masifnya skala proyek dan ambisi ini. Pertama, soal skala fisiknya. Luas total areanya mencapai lebih dari 250.000 hektar. Biar gampang ngebayanginnya, itu hampir 4 kali luas Jakarta. Ini nunjukin seberapa besar kanvas yang lagi digarap. Selanjutnya, dampak ekonominya. Proyek ini diproyeksikan bisa menciptakan lebih dari 4,8 juta lapangan kerja baru pada tahun 2045. Ini bukan cuma sekedar angka loh, tapi potensi perubahan hidup bagi jutaan orang. Lalu, angka ini nih yang benar-benar menggarisbawahi pergeseran paradigma soal mobilitas. 80%. Itulah target perjalanan yang dilakukan pakai transportasi publik atau aktif. Sebuah komitmen yang radikal banget untuk lepas dari ketergantungan mobil pribadi.
Dan terakhir, mungkin ini angka paling ambisius dari semuanya. 0%. Itulah target angka kemiskinan. Ini bukan lagi sekedar tujuan ekonomi, tapi sudah menjadi sebuah janji sosial yang jadi inti dari visi Nusantara. Jadi setelah melihat semua prinsip dan angka-angka tadi, jelas banget kalau Nusantara itu lebih dari sekedar proyek infrastruktur. Ini adalah sebuah simbol, sebuah pernyataan tentang masa depan yang diinginkan oleh Indonesia. Kutipan ini dengan indah menyimpulkan semuanya. Proyek IKN secara langsung terhubung dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Jadi, IKN ini dipandang sebagai katalisator untuk mencapai tujuan nasional tepat di momen perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, setelah semua perencanaan, cetak biru, dan target yang super ambisius, pertanyaannya tetap ada. Bisakah visi yang luar biasa di atas kertas ini benar-benar terwujud dan menjadi mesin yang akan mendorong Indonesia ke era berikutnya? Yah, hanya waktu yang akan menjawabnya.